dimajulkan sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu 1, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum dibukti secara tapi kalau kita lihat, kita dengar segala hal yang disampaikan, rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya, kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. 2. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. 3. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Menyimak apa yang disampaikan teman tadi bahwa DPR sepertinya menganggap enteng, tapi sebetulnya kalau mereka camkan di dalam hatinya, bayangkan kalau terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Rakebuming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi, gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya begitu. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dimajulkan, sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu 1, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum dibukti secara tapi kalau kita lihat, kita dengar segala hal yang disampaikan, rasanya nggak terbantahkan, itu sudah terbukti. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi. Tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu. Dan kalau sudah, saya kira jangan tunggu lama-lama lah. Kasihan bangsa ini. Apa jadinya bangsa ini? Nanti jadi bahan ketawaan orang negara lain kita ini. Dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia tidak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di tempatnya di rumah kami, kata beliau kan ya. Mungkin budayanya hanya budaya main game. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Fahrul Razi hanya menggunakan waktu 3 menit, Pak. Tapi ya nggak apa-apa. Sudah sangat poin yang sangat tegas. Bagaimana mungkin kita akan dipimpin kalau ada terjadi yang situasi yang bersifat ekstrim, berhalangan presiden, kita akan dipimpin oleh orang yang cacat mental yang sekolah SMP, hanya SMP. Itu tidak ada presidennya dalam sejarah Indonesia. Indonesia sedang dihina oleh satu keluarga ini sekarang. Berikutnya Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara kita memang berada di ujung tanduk. Masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau nggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan ya, tapi mereka kelihatan nggak sopan, nggak dijawab. Dan oleh karena itu kita tidak perlu menunggu lagi. Kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Betul. Memang nggak mau harus gitu. PP itu harus terulang, gitu ya. Kalau nggak itu nggak selesai, kasihan. Nah, oleh karena itu saya berharap menyatunya antara TNI, purnawirawan, prajurit TNI dan masyarakat umum ini ada suatu hal yang sangat penting, sangat penting. Nah, oleh karena itu supaya kita itu menyatu, maka saya minta yang ada di sini betul-betul mau nggak berjuang? Mau. Nah, begitu ayo kita ikrar kebangsaan. Ikrar dulu untuk menyatukan hati kita dan setiap saat kita siap untuk bergerak. Mau? Mau. Oke, angkat tangannya. Ayo berdiri semuanya. Berdiri. Oke. Kami bersumpah demi negeri ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu. Kami bangsa Indonesia. Berketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kami bangsa Indonesia. Berkemanusiaan. Yang adil dan beradab. Tiga. Kami bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi. Persatuan dan Kesatuan Indonesia. Empat. Kami bangsa Indonesia. Berkerakyatan. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Kami bangsa Indonesia. Berkeadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Selesai. Masih ada waktu kan? Ada. Oke. Saudara-saudara kalian, TNI itu didoktrin sejak masuk jadi tentara. Doktrinnya diantaranya Sabta Marga. Marga pertama adalah sebagai warga negara yang bersendikan Pancasila. Jadi TNI itu, mantan itu juga harus seperti ini. Setiap perilaku dan perbuatannya harus atas dasar kebenaran agama. Yang kedua, TNI, mantan TNI, ya, dalam perbuatan tingkah lakunya harus atas dasar kebenaran ilmu. Sila kedua. Yang ketiga, TNI dan mantan TNI, setiap perbuatan, tindak tanduknya, kelakuannya harus atas dasar kebenaran membangun tali silaturahmi. Yang keempat, TNI, mantan TNI, setiap tindak tanduk perbuatannya harus atas dasar kebenaran, etika dan budaya bangsa. Yang kelima,
setiap perbuatannya TNI mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Revolusi. Harus. Ya, kita duduk di MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa kita. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu, ya. Nah tadi saya sampaikan, kalau kita serahkan kepada yang tadi itu, saya tidak meragukan selamat tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tepuk tangan untuk Pak Selamat Subianto.